Baik, para pengunjung video saya, penonton video saya akan mencoba memberikan semacam arahan untuk menyusun opini hukum bagi siswa, calon sarjana, atau siapapun itu yang sedang mempelajari penyusunan opini. Dan ini adalah sebagai catatan karena saya menemukan beberapa siswa mengerjakan penyusunan argumen, penyusunan kalimat mengenai opini hukum itu masih kurang koheren, kurang nyambung gitu ya. Nah, supaya prosesnya, tahapan-tahapan prosesnya jelas bagi kita semua, saya akan mencoba untuk memberikan arahan dalam menulis opini. Kita mulai dulu dari opini, nanti perihal bentuk karya tulis yang lain silahkan Anda cari sendiri bagaimana formatnya di internet. Untuk saat ini saya hanya memberikan pola sederhana dalam penulisan, yaitu opini hukum. Dalam tugas yang saya berikan kepada siswa, saya menginginkan agar siswa membuat opini singkat mengenai beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti harus dijawab dalam bentuk paragraf. Pertanyaan pertama sekalipun sebaiknya dalam bentuk paragraf, pertanyaan kedua pun iya. Dalam menjawab, siswa juga perlu mencantumkan referensi dari mana siswa atau siapapun yang menjawab ini mengambil ide jawabannya dari mana gitu, harus dikutip, tidak boleh dilewatkan. Nah, perihal mengkutip ini juga ada aturannya. Sebagian besar siswa itu tidak mengetahui cara mengkutip. Saya akan memperkenalkan cara mengkutip sederhana dengan Mendeley. Kenapa saya bilang sederhana? Karena pada umumnya ilmu hukum yang sedang kita pelajari masih menggunakan metode referensi pengkutipan dengan aliran Latin. Masih menggunakan logcheat, opcheat, dan sementara itu sudah disepakati untuk tidak dipakai lagi di kutipan di Mendeley. Contohnya, di Mendeley ini tidak akan Anda temukan penggunaan logcheat dan opcheat. Yang masih dipakai adalah ibid. Kembali ke pertanyaan yang saya tujukan untuk siswa saya. Yang pertama, saya menanyakan apa manfaat mempelajari penalaran hukum. Yang kedua, apa opini singkat Anda tentang peristiwa adanya aliran Hakekok Balatasutak? Aliran ini sebenarnya bisa kita ketahui dari bacaan di internet. Begitu juga yang pertama, manfaat mempelajari penalaran hukum itu bisa kita lihat di internet. Nah, khusus nomor 2, saya minta para siswa membuat 4 paragraf, masing-masing paragraf menjelaskan perannya. Yang pertama membahas mengenai apa itu Hakekok Balatasutak. Yang kedua membahas mengenai batasan untuk membatasi agar kita tidak melebar kemana-mana, maka kita harus membuat sebuah batasan, definisi apa saja yang tertulis di judul. Misalnya kalau saya menulis aliran Hakekok Balatasutak dan perihal kesesatan, maka kita nanti dalam paragraf 2 mengenai batasan, kita menjelaskan apa itu aliran, apa itu Hakekok Balatasutak, apa itu kesesatan, kemudian seluruhnya digabung. Yang ketiga, membahas mengenai bidang hukum yang terkait dengan Hakekok Balatasutak, kemudian dipilih asas-asasnya dan dijadikan dasar argumen. Misalnya kaitkan dengan hukum perkawinan atau hukum perdata atau hukum yang lain, silakan. Nah, yang keempat, silakan utarakan opini disertai referensi yang valid, sah, dan bertanggung jawab. Nyatakan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan adanya aliran Hakekok Balatasutak.
Pertama-tama yang saya lakukan untuk mengerjakan ini semua, mari kita anggap saya adalah mahasiswa yang mendapatkan tugas tersebut, tugas yang ada di layar ini. Untuk kutipan, sebenarnya saya menginginkan siswa menggunakan metode Chicago Manual of Style yang bisa dilihat di laman ini, tautan ini bisa dilihat. Tapi saya akan menggunakan Mendeley sebagai alat bantunya yang lebih mudah. Nah, nanti saya akan mengoperasikan Mendeley dan mohon diperhatikan bagaimana proses semua penulisan ini bisa dilakukan. Oke, menjawab dulu yang pertama. Saya memang membuat siswa menjawab langsung di forum dengan tujuan siswa bisa langsung terlihat bagaimana pola penalarannya. Tapi ternyata semua mayoritas mengerjakan dengan cara yang kurang tepat. Artinya siswa-siswa mengerjakan tidak sesuai dengan paragraf yang disyaratkan ini. Siswa juga menulis dengan tidak koheren, tidak ada sangkut pautnya, jadi kayak tidak ada sambung ceritanya gitu, ceritanya tidak nyambung lah istilahnya gitu. Nah, saya mencoba mengarahkan kepada beberapa siswa agar mulai latihan menulis, karena menulis itu proses, dan mulai membaca. Membaca itu melengkapi skill menulis kita. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan tahu cara menulis yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama, kita akan menjawab mengenai apa manfaat mempelajari penalaran hukum. Karena itu adalah pertanyaan yang terpisah, maka akan saya buat seperti ini. Saya akan buat seperti ini. Nah, kemudian saya akan menulis seperti ini. Karena ini adalah materi penalaran hukum, maka saya akan menekankan lebih ke cara mengatur, cara menyusun argumen atau sangkut paut ya, apa ya namanya ya, cara menyusun kalimat agar argumentasi kita itu terlihat logis, masuk akal, dan dapat dipahami dengan mudah. Oke, namun perlu diingat bahwa menulis itu adalah proses. Jadi ketika kita menulis untuk kali pertama, kali kedua itu juga tidak langsung sempurna, maka kita harus benar-benar mengasah skill menulis kita. Saya pun juga masih belajar mengenai penulisan, tapi apa yang telah saya pelajari selama ini akan saya bagi kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat. Yang pertama, apa manfaat mempelajari penalaran hukum? Yang saya lakukan pertama kali ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka saya akan mencari jurnal, buku, atau halaman web yang memang benar-benar valid, bukan blog, bukan Wikipedia juga. Memang ada beberapa yang membolehkan Wikipedia dikutip, tapi untuk saya tidak menyarankan. Sehingga saya akan ketik jurnal penalaran hukum, enter. Kemudian ya kita lihat yang benar-benar bentuknya jurnal seperti 3 teratas ini. Kita coba lihat satu-satu. Oke, kita coba lihat. Kemudian ini juga ada. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak lihat isinya. Kita harus cek juga, karena hanya dengan itu, nah seperti ini, hanya dengan itulah kita bisa mengetahui isinya. Oke. Nah, sebenarnya kita baca pelan-pelan saja dari atas, karena kadang-kadang apa yang menjadi jawaban pertanyaan itu sudah termuat di halaman awal. Nah, kita juga akan mendapatkan informasi baru mengenai materi yang kita pelajari. Oke. Berpikir secara tepat. Jadi kita tuh bisa berpikir secara tepat kalau mempelajari penalaran hukum.
Praktik hukum semakin banyak pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi lawyer, hakim, jaksa, pemahaman terhadap logika merupakan syarat mutlak. Karena logika ya ini sudah dapat nih. Ini sudah ada di bagian ini. Tapi saya tidak menyarankan kita kopas. Saya harus menekankan kepada Anda semua untuk mulai menuliskan dengan bahasa sendiri atau parafrase. Saya menemukan itu di bagian ini. Jawabannya ada di bagian karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali para mahasiswa. Nah, mari kita tulis dengan bahasa sendiri. Mempelajari. Mempelajari penalaran hukum khususnya bagi mahasiswa hukum akan melatih kemampuan jangan nulis mirip. Jangan nulis mirip karena itu akan plagiat, maaf. Jadi, saya himbau memang di sini dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. Saya sengaja memberi titik karena saya akan membedakan dengan apa yang tertulis asli. Saya akan membuat kalimat sendiri. Selesai sampai di sini? Tidak. Masih bisa kita lanjutkan. Jangan berhenti sampai jawaban itu saja. Karena apa? Karena kita perlu sesuatu yang kuat untuk menjawab. Sehingga kalau hanya satu baris, meskipun kadang-kadang benar, kita tambahkan sesuatu agar bisa mempercantik kalimat jawaban kita. Nah, kita lanjut. Masih dalam jurnal yang sama. Bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektifnya berusaha. Oke. Kita menemukan lagi jawaban di sini. Mari kita tulis penalaran. Kita tulis dengan bahasa kita sendiri dong, pemahaman kita, jangan kopas. Kalau Anda kopas ya mengurangi nilai. Penalaran hukum ini kan ditulis. Oke, penalaran hukum. Anda kan biasanya sering kopas langsung gitu, jangan seperti itu. Itu tidak akan melatih Anda berpikir kritis dan nalar Anda tidak berjalan juga berarti. Anda perlu memparafrasekan. Oke, penalaran hukum. Nah, penalaran hukum dibutuhkan karena mampu mengungkap, menemukan, menguji akurasi dan menjustifikasi asumsi atau makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada. Atau kalau ini masih dirasa kopas, mari kita buat berbeda. Penalaran hukum diperlukan karena memberikan seperti itu. Oke.
Nah, oke. Tuh jawaban bisa ditambahkan lagi. Jangan khawatir, selalu ada kemampuan. Nah, tambahkan bahwa kemampuan ini gitu, kemampuan ini dibutuhkan juga oleh bidang selain hukum. Dalam kurung penalaran. Nah, disinilah kita mulai mengutip karena ini adalah tulisan milik orang dan meskipun ini kata kita sendiri, kita mengambil dari ide yang dibuat orang. Nggak masalah, kita punya, ini adalah kata-kata kita, nggak masalah. Nanti toh kita akan punya porsi sendiri untuk menulis pendapat kita di bagian yang lain, nggak apa-apa. Mari kita kutip dan saya akan buka Mendeley dan saya akan masukkan tulisan yang ditulis oleh penulis ini. Mari kita lihat namanya, Urbanus Urawerwin. Oke. Kita akan masukkan tulisan penulis ini ke Mendeley. Kita akan menggunakan cara yang sederhana, yaitu mendownload PDF-nya. Kemudian akan saya drag and drop ke Mendeley. Ya, sudah langsung disusun oleh Mendeley sendiri, jadi kita tidak perlu memasukkan judul, tidak perlu menuliskan nama author. Nah, kembali ke Microsoft Word, kita pencet tombol shortcut untuk Mendeley yaitu Alt M, tuliskan, jangan lupa tulis dari halaman berapa kita menemukan bacaan itu. Kita menemukan bacaan itu ada di halaman 375. Oke, tulis 375 ya, 375. Oke, terkutip seperti ini. Ini akan memudahkan kita untuk mengkutip. Dan itu akan saya himbau menggunakan Mendeley dulu. Kenapa? Karena itu akan membantu kita mengetahui formatnya, nama, tanda kutip, penulisan judul jurnal, nama jurnal cetak miring, kemudian volume, nomor, tahun, dan seterusnya. Ketika beralih ke cara pengkutipan tradisional, ini semua perlu kita kecualikan, kita harus menulis sendiri. Tapi karena sudah tahu formatnya, nggak masalah, ketik sendiri, nanti yang kiri ini dihapus, gitu saja. Oke, untuk saat ini saya mengarahkan agar kita bekerja efektif dan penggunaan Mendeley ini sudah mulai banyak diterapkan kok, jadi tidak salah. Kalaupun nanti harus menggunakan metode referensi yang lain, silahkan sesuaikan sendiri saja, ketik di kanannya, kemudian kirinya dihapus, selesai. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Apa manfaat? Oke, mohon maaf tadi kalau layarnya sempat tertutup Mendeley. Tadi saya waktu mencari jawaban ini, layar tertutup Mendeley, mohon maaf. Setidaknya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang bisa dipindahkan dari sini, dari jurnal yang saya baca, ke kanan, ke bagian tulisan saya. Tapi menggunakan parafrase, jangan kopas. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini, saya akan gunakan paragraf saja tanpa penomoran. Saya ketik seperti ini aja. Nah, saya akan mulai menggunakan penomoran dan saya save juga.
di desktop saja, kemudian seperti ini. Oke, lanjut ke ini pertanyaan kedua. Saya atur posisi indennya dulu. Ya, pertama-tama membahas mengenai apa itu Hakekok Balatasutak. Ya, ini bisa ditemukan beritanya di internet. Saya coba buka satu ya. Balata namanya ada yang nulis bermacam-macam. Jadi mohon selalu baca mana yang benar. Karena ada yang salah tulis kadang-kadang. Oke, untuk mengatasi beberapa penyebutan, saya himbau kita menuliskan semuanya. Kita memulai awalan paragraf itu tidak mudah, sehingga kita perlu mencari tahu apa ya yang harusnya ditulis, dan itu bisa terjadi berulang kali. Menulis awalan dalam kalimat itu tidak mudah. Oke, kita bisa menggunakan kata dalam jaringan untuk pengganti online atau dalam internet gitu ya. Yang tersebar di internet, kita bisa menggunakan kata dalam jaringan. Oke, ini masih kurang. Oke. Nah, ini semua kita harus baca satu persatu. Balakasuta dan Balatasutak. Hakekok. Kita lihat lagi istilah yang lain. Banyak yang menyebut. Nah, ini yang lain lagi. Nah, sambil kita lihat. Kita lihat dulu isinya. Kalau memang benar menjawab, maka kita pindahkan. Kita pindahkan ke Mendeley dulu dan kita kutip. Yang pertama, oke. Balakasuta. Di sini Balakasuta juga. Twitter tidak akan saya gunakan kecuali langsung ngeklik yang mengarah ke website seperti ini. Ini Balatasutak, tadi Balakasuta. Kemudian ini Chicago. Oke. Kita buka lagi yang lain yang menyebutkan Balakasuta, Balatasutak. Oke, kalau begitu ini harus saya perbaiki judulnya. Bisa seperti ini atau bisa Anda tulis yang gini, yang sering gini.
Kita coba lihat istilah-istilah lain. Coba ada yang salah tulis atau bagaimana, saya kurang tahu, kita sebutkan saja. Sudah sampai situ. Yang balakutak kita kutip. Kita tetap harus kutip kalau kita nemu sumber. Ini kita kutip, masukkan ke Mendeley, sign in kalau perlu. Oke. Nah, ini adalah web yang valid karena ada penulis dan bukan blog. Ini adalah reportase. Oke, web page. Kemudian 21 bulan 3 tanggal 13. Oke. Saya akan masukkan ini ke oh belum ada. Ya, sementara saya masukkan dulu ke sini. Oke, sync Mendeley-nya. Tunggu beberapa saat. Dan itu nanti masuk ke bagian legal logic. Kita mulai kutip. Penulisnya tadi namanya Desla. Oke. Sudah mengutip lagi. Cepat kan? Jadi Mendeley ini cepat sekali membantu kita untuk menulis. Oke. Kembali ke pertanyaan. Apa itu hakekok? Hakekok. Oke, hakekok balata sutak, memang susah ya penyebutannya, tapi mari kita lihat. Ini di sini ada. Oke, kita lihat ini penulisnya memang. Oke, ya seperti ini. Biasanya ada disclaimer penulisan ini. Ya, kita bisa kutip. Oke. Nah, kita mengacu pada ini. Nih, kita bisa lihat sejarahnya. Masih sama.
Oke. Oke, sudah menggunakan parafrase sehingga tidak sama dengan apa yang tertera di sebelah kiri kita. Oke. Selanjutnya jangan lupa kutip. Ya, tambah. Selesai. Belum masuk. Kita harus nunggu refresh nih. Kita refresh lagi mendeleynya, kemudian kita lihat apakah sudah masuk. Oh, sudah masuk. Oke, langsung oke saja. Sudah masuk lagi ya. Nah, itu sudah cukup mengantarkan. Kalau yang saya inginkan opininya cukup singkat saja, tidak perlu bertele-tele ya. Yang saya inginkan adalah kalian merangkai kalimat argumentasinya itu nyambung. Jangan mencar-mencar karena itu akan membuat bingung para pembaca. Oke, ke paragraf 2 sekarang, membahas mengenai batasan. Kita harus menjelaskan apa yang disebut aliran. Aliran, kita buka KBBI. Aliran. Ini. Aliran berarti yang digunakan ini. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 arti. 1 tidak mungkin, 2 tidak, 3 tidak, 4 lah ini yang kita bisa pakai. Haluan pendapat. Oke. Nah, ya kita aliran dalam kamus besar bahasa diartikan sebagai haluan. Jangan lupa kutip. Kutip, masukkan, dan refresh lagi sync. Masukkan aliran, belum masuk. Ya, seperti itu. Nah, lanjut kita coba cari dari jurnal sekarang. Nah. Oke. Kadang-kadang jurnal tidak membahas arti kata alir. Nah, ini.
Ya, dia menjelaskan mengenai dari sisi ini, bergerak maju, meleleh dan sebagainya. Nah, berpindah tempat, nah dia menggunakan ini. Kemudian sesat adalah salah, keliru, menyimpang dari kebenaran, tidak sesuai bid'ah. Nah, kita lihat, oh asalnya dari Kamus Besar Balai Pustaka. Oke, sama sih. Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Balai Pustaka. Kita bisa lihat juga di kamus yang kita aliran, ya aliran ini bisa kok sama. Sesat, tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, keliru, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran tentang agama dan sebagainya. Oke. Merujuk pada jurnal atau merujuk pada, ini tulisan siapa tadi, kita bisa buka. Emi Hajar Abra. Merujuk pada tulisan Abra yang dimaksud dengan aliran, yakni, nah kita lihat lagi atas tadi, yakni mengartikannya dari sisi maju. Sehingga jika disesuaikan konteks, maka terdapat pelaku yang jangan lupa dikutip, ini milik download saja. Oh sudah ada 74, kita drag and drop. Oh oke. Nah kadang-kadang Mendeley ini tidak memberikan struktur isi jurnal yang baik dan benar, kita harus ngisi sendiri. Berarti kalau kayak gini kita isi sendiri, tidak apa-apa. Nah tulis saja kok. Untuk Mendeley copy paste nggak apa-apa, tapi kalau untuk isi dari tulisan opini jangan. Kemudian nama jurnalnya jurnal dimensi, tulis jurnal dimensi tahun 2014, volume 3 nomor 1, halaman sementara dikosongkan. Oke. Ya. Sip. Kita masukkan di sini. Alt M, apakah sudah masuk? Emi. Oh, sudah masuk. Oke, kita baca dari halaman berapa tadi? 3 dan 4. Kita tulis halaman 3, 4. Kutip lagi. Nah, seperti itu. Oke, lanjutkan. Sesat menurut Kamus Besar kita lihat lagi. Berbuat yang tidak, ambil saja beberapa, jangan semuanya ditulis. Atau menyimpang dari kebenaran, termasuk diantaranya adalah kebenaran oleh agama.
masukkan. Kita refresh ya, ini masukkan, sync lagi, kita lihat sesat. Oke. Ya, sudah masuk ya. Ini adalah paragraf kedua. Sekarang kita kombinasikan aliran sesat senada dengan yang ditulis oleh maka penulis sebagai Oke, karena saya mengutip lagi dari Abra, maka tulis saja Abra. Sama halamannya 3 dan 4. Oke. Tulisannya terlalu apa? Oh ya, sama. Kita lihat ya, seperti itulah. Oke, sudah kita sudah membuat batasan. Kembali lagi ke kita sudah membuat batasan, jadi tidak perlu lagi menjelaskan banyak-banyak juga, tapi kalau mau menambahkan silahkan. Nah, kita tambahkan di sini ada yang belum sesuai. Mengapa dikatakan sesat? Ya, kita tambahkan di sini. Kita lihat berita. Nah, ini ada berita yang menyebutkan ada ritual mandi bareng. Pastikan Anda yang menulis dengan jelas. Ini tidak ada penulis beritanya. Oke. Nah, ini. Oh, ini berita yang lain lagi. Nah, ini di sini juga. Oke. Nah, ini kita bisa tahu. Nah, kita tahu di sini. Oke, di sini ada. Kita bisa kutip ini. Oh, Deslatama ya, masih yang tadi. Oke. Dikatakan sebagai aliran sesat karena ritualnya, yaitu
mandi bersama dalam Oke, kutip lagi Desla. Sudah ada 8 kutipan. Oke. Paragraf ketiga sekarang. Paragraf ketiga. Apa pertanyaannya? Bidang hukum apa yang terkait? Nah, kita coba baca jurnal berarti. Oke. Ada hak asasi manusia. Oke, kita coba lihat jurnal yang lain juga. Kita coba lihat yang lain. Pelan kita harus baca juga. Oke, kita coba lihat-lihat. Ini tidak langsung ketemu ya, karena saya membuatnya dalam keadaan tanpa persiapan, sama seperti kalian semua mahasiswa dalam mendapatkan tugas dari dosen. Oke, coba lagi dari jurnal yang lain. Ini mengenai ini juga diperlukan, jadi download saja karena penting, membantu untuk belajar. Oke. Ya, sedang proses barangkali. Kita lihat ini apa. Oke. Kita lihat pertanyaan lagi, membahas mengenai bidang hukum apa yang terkait. Oke, bidang hukum apa yang terkait. Mana tadi ya? Oh, ini. Oke, kita jadi tahu bahwa aliran sesat pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dianggap, kalau sesat itu dianggap ketika mempraktekkan tidak sesuai Al-Quran dan hadis, itu dianggap sesat pada masa itu.
Oke. Sebenarnya sudah ketemu di sini. Ini di bagian ini dan di bagian ini. Ya, jangan lupa di-download dulu. Oh, sudah ada. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Kaitannya dengan hukum dipelajari. Namun tidak lepas juga dari faktor ekonomi, sosial, dan politik. Oke. Politik. Oke, siapa penulisnya? Oleh selalu ditulis nama belakangnya kalau untuk keperluan penelitian. Kutip, jangan lupa mengkutip ini. Maaf, saya masukkan dulu. Oh maaf, inikah penyelesaian aliran. Oh ya, benar, judulnya salah. File yang benar tapi judulnya salah. Oke, kita harus perbaiki. Penulis pertama, penulis kedua, oke. Nah, nama jurnalnya, adakah nama jurnal media hukum? Tahun 2012, volume 19, nomor 2. Oke, ini tidak perlu. Ya, kita lihat di sini. Sudah masuk. Tadi saya baca dari halaman nampaknya ada di halaman 171 172. Oke. 171 172. Oke. Ya. Masuk ke dalam ranah hak asasi manusia.
Oke, kita lihat memang benar itu adalah hak asasi manusia, namun ini kita tambahkan. Oke, saya temukan datanya di PDF. Ya di sini. Saya baca dari aplikasi PDF. Jadi saya tidak scroll di web. Oke, lanjutkan lagi baca. Saya coba yang dari hak asasi manusia. Lebih banyak orang membahas mengenai dari sisi hukum agama Islam. Ya, penyimpangan ini mungkin. Oke, ini mulai membahas nih. Oke. Kita coba lihat. Kalau melihat undang-undangnya PNPS nomor 1 tahun 1965, berarti aliran sesat sudah ada sejak dulu di Indonesia. Oke. Perlu oke. Bahwa oke. Namun perlu mengingat kembali keberadaan Undang-Undang nomor 1 ini halaman berapa ya? Halaman 9. Kita lihat PNPS itu apa. Kita tidak bisa menyingkat begitu saja. PNPS itu apa? Saya juga ingin tahu apa itu PNPS. Saya lupa. Penetapan presiden. Oke. Iya, penetapan presiden. Ya, oke. Jadi ini undang-undang atau penetapan presiden? Itu pertanyaannya. Mari kita lihat. Wow. Oke, jadi undang-undang nomor 1 garing PNPS
kembali ke pembahasan tadi. Halaman 9 ya. Nah, ini di sini ada pasal 1. Ya, kita ambil. Kalau mengutip langsung, ini kan akan saya kutip langsung ya, karena kata-kata dalam pasal tidak boleh diubah. Boleh kita buat dengan bahasa sendiri, tapi kita tidak boleh mengubah maknanya. Bisa saya copy paste untuk langsung digunakan menjadi kutipan langsung namanya, atau langsung saya jelaskan bahwa nah seperti ini bisa. Oke. Kita kutip ini tulisan dari Abra lagi. Kita kutip Abra halaman 9. Oke, sudah dikutip. Sip. Ya. Udah dapat. Sekarang kita menjawab yang terakhir. Opini pun tidak lepas dari bacaan ide orang. Yang penting opini yang Anda sampaikan itu punya dasar gitu, alias mengkutip. Karena ide-ide itu sebenarnya kan diambil juga dari apa yang telah ditulis orang. Sehingga kita perlu juga mengkutip meskipun itu opini kita. Nah. Aliran sesat sangat erat dengan gini aja. Karena kita membahas aliran ini, jangan menyimpang ke yang lain, jangan menyimpulkan yang lain. Kita bahas aliran ini saja. Erat. Oke, kita lihat media-medianya.
lihat lagi sumber yang lain. Oke, mari kita buat seperti ini. Karena ini juga informasinya belum lengkap. Bagaimana? Oh, ini mungkin ada di sejarah. Nah, ini. Kita coba lihat. Oh, ini kita jadi tahu. Oke. Nih. Dari sini kita bisa tahu. Ya. Oke. Oke, dengan melihat sejarah, masyarakat Jawa. Oke. Dengan Historia. Ini siapa penulisnya? Esna ini. Telah dibubarkan. Jika perlu
di penyebab Oke, selesai. Semua sudah terjawab, kutipan sudah rapi, maka kita kombinasikan semua kutipan itu menjadi satu. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, ini yang harusnya Anda lakukan, yaitu menulis dengan susunan yang baik. Beberapa siswa belum melakukan seperti ini, dan saya harap semuanya mengerti bagaimana cara menyusun argumentasi yang baik, saling berpaut, nyambung, dan itu perlu latihan. Untuk saat ini Anda semua saya harapkan mulai membaca, mulai mencoba menulis, karena itu akan mengasah tidak hanya kemampuan Anda dalam akademik, ya, membaca menulis tidak hanya di situ, tapi begitu Anda ingin memutuskan sesuatu dengan cepat karena Anda terlatih menulis seperti ini, membaca, dan banyak wawasan, maka Anda akan terpengaruh juga cara Anda memutuskan, cara Anda menyelesaikan masalah. Itulah fungsinya penalaran hukum. Penalaran dalam artian umum juga sangat bermanfaat untuk Anda, apalagi penalaran hukum, karena Anda memang mahasiswa hukum. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan selamat mencoba.